Kalau fikihnya yang kita lakukan sama kayak itu, sama kan mereka orang yang fikih tata cara sampai jangi, ya syaratnya rukunnya dia salah. Ya, secara fikih itu tidak salah. Hanya ingat pura itu apa tentukan maka dia itu lagi makbul si bawa makbul. Makbul Indonesia sama-sama diartikan diterima. Haji makbul dengan haji mabrur itu sama diterima, tapi diterimanya seperti apa? Sempajannya makbul beda mabrur. Kalau makbul, ya mereka kurang diketahui sesuai dengan tuntunan fikihnya syariatnya, syarat-syaratnya sudah kita laksanakan, itu sudah makbul, tapi belum tentu makbul. Kenapa? Contoh, tanda-tanda atau gawe haji nama mabrur, waktu nama boleh Mekah, jarang kita lihat hadir di masjid sholat berjamaah, jarang itu boleh. Tapi setelah boleh Mekah, alhamdulillah dia akan masuk ke berjamaah. Yang kedua, waktu nama boleh Mekah, jarang kita lihat masih dekat. Tapi setelah dia pulang dari tanah suci, bahkan sedekahnya pun juga tidak mau tahu di mana dia bersedekah. Tapi tidak pernah berhenti bersedekah. Setiap hari hanya dari sedekah, entah itu di cerenya atau di Sumatera kita yang terbang, ataukah kuil lagi di kami dalam kunci pakai cahaya kemana? Berarti hajinya ternyata boleh saja, tapi enggak tahu belum tahu. Waktu Nabi yang sedih kalau boleh Mekah, cede si salah si bapa di bola. Alhamdulillah boleh Mekah, justru aman, damai, tenang. Dia nak kena macam ni, dia nak kena masih salah, dia nak kena boleh belah. Iya, jangan orang bahkan hewan yang hidup dalam rumah juga aman. Dia punya biasa kalau pertama, dia nak kena kalau pesan tenang. Tapi setelah mulai Mekah, dia mana kalau berikan pengaruhnya, oleh masanya dari sini, alhamdulillah waktu biasa dengan mulai Mekah, yang rumah bunganya, yang bulan, yang rumah bunga jadi pasar, dia nak tolong, dia bangun berilah, masuk di sini, janda belum nabawa tadi, nak kena tolong, yang rumah sendiri dia nak tolong. Tapi setelah pulang dari tanah suci, alhamdulillah, namun pasar boleh macam hubungan macam pasar atau logo. Maka terima kasih mengenai alhamdulillah, ya waktu. Boleh memberikan bagi-bagian yang hasilkan bagi-bagian. Itu tidak makhluk hidup, dia juga butuh minum, dia butuh makan, dan dia berbicara. Walakinlah yang tahu tasbih aku tidak kita pahami apa tasbihnya mereka. Dalam Al-Quran begitu. Semua yang ada di kolom bumi ini bertasbih, maka sampai mana? Walakin layak tasbih kita dipahami tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alani rahmatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din.
نعم الوكيل نعم المولى المرشد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah semuanya dicintai, diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah sisi Allah Taala memberikan sehingga Rasul memiliki segala perbuatan. Namun insyaallah Allah Taala nanti diberikan kepada kasihan kemuliaan, baik kasihan wajib maupun kasihan sunnah yang kena biru supaya perbuatan yang dibutuhkan untuk sunnah lainnya kepada kemuliaan biasa melakukan pada masuk pada sunnah tahajud, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah taubat, sholat sunnah witir, dan bahkan sholat sunnah kifarah yang sering beberapa saat kita baca Al-Quran. Selama Andalnya kepasaran yang terjadi dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan awalnya Fatimah Taala untuk siapa puji lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti disebut insyaallah mahumui terima untuk anak berapa kita. Bahkan ada doa yang biasa kita baca, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqadimu wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi a'lal jananil khuld. Yang membaca doa ini mendawakan insyaallah akan ditempatkan nanti di surga bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan juga dalam doa Rasul Allahumma ja'alna minal akhyar al-marzuqin allazina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya sudah juga dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami lanjutkan materi kita, terlebih dahulu saya informasikan pada kesempatan ini bahwa bagi sahabat-sahabat para ikhwan jamaah yang pernah dibina di tarekat Al-Iblisiyah, Al-Muhammadiyah, Al-Iblisiyah, bahwa insya Allah pada tanggal 25 Januari kita akan haul di pusat di Makassar. Itu bertepatan pada hari Selasa. Insya Allah akan dimulai di pagi hari. Kalau tahun lalu berhenti dengan formula, jadi begitu saat di 10 seribu pandang, sehingga perhitungannya Syekh kita ya bergurunda antara kasih kepada dari itu dengan ini dibangun apa namanya kita awali dengan di pagi hari, kemudian dari pengajian, kemudian kita zikir bersama yang insya Allah akan dihadiri beberapa tokoh-tokoh dari apa namanya kalangan tarekat, termasuk insya Allah mungkin akan dihadirkan ya rais tarekat ini di Asia Tenggara, yakni Syekh Datuk Muhammad Fuad bin Kamaluddin melalui via Zoom. Pertama dihadirkan di malam baru beliau berikan arahan. Dan bagi jamaah ikhwan yang ingin berpartisipasi dalam acara tersebut, pengurus pusat dalam hal ini diketuai oleh Kiai Haji Amrullah Amri membuka
lahan amal untuk kita sama-sama berpartisipasi, bisa melalui bendahara pengurus di masjid ini, di bawah, atau melalui rekening bendahara pusat dalam hal ini Pak Adi Al-Arsyad. Maka usia penduduk syarikat itu, tapi yang tidak mau transfer bisa melalui bendahara masjid ini. Kalau untuk pengurus Sukawajo, CDBP Kasumbangan, saya di situ dihargai $3 juta. Sudah ada beberapa saya lihat jamaah yang ingin berpartisipasi, begitu. Hanya itu mungkin ya perlu saya sampaikan kepada beberapa sekalian. Mungkin kalau ada yang tidak sempat mengetahui atau mendengar pemberitahuan ini bisa disampaikan kepada ikhwan kita jamaah tarekat Al-Muhammadiyah As-Sulusiyah Al-Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bone. Dan insya Allah pada acara itu diupayakan itu akan dihadirkan sekitar 1.000 jamaah. Ya, 1.000 jamaah. Di pondok tahfiznya ada anggota Ketua MUI Provinsi Profesor Kiai Haji Najamuddin Abdus Sabah. Kebetulan beliau juga meresmikan pondok tahfiznya sekaligus khusus bahasa Arabnya pada hari itu, dan itu diperkirakan muat sampai 1.000 orang, insya Allah. Ya, maka insya Allah akan diadakan di sana, itu di Kompleks Padang-Padang, Kabupaten Goa, dekat kuburannya Syekh Yusuf. Ya, itu insya Allah. Ini mungkin hanya itu yang sempat saya ungkap kepada ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kurang dibahas mengenai masalah hal-hal yang mungkin kita terus di bawah perangkat sempadan. Jadi biasa dari kemarin yang sudah kau lisan pun menipu. Jadi ibaratnya itu syariatnya. Kemudian keempat mulai kita masuk ke masalah tarikatnya, malah sampai kepada wilayah hakikatnya dan sampai kepada wilayah hakikat. Ini baru lapis kedua. Ya, lapis kedua kita masuk di sepanjang durasi dari pengajian ini bulan Ramadan itu subuh minimal 4 kali, mungkin belum bisa selesai karena masih banyak. Ya. Masih banyak yang berkaitan dengan sholat itu, termasuk makin atau takbir, makin atau melubang kita, makin atau rukuk, makin atau sujud, makin atau masyahadah, makin atau kunut, makin atau melubang, itu semuanya beda-beda. Makin atau ketom. Kenapa kita berdiri? Selama ini kan kita hanya diajarkan di sisi syariatnya, fungsinya itu hanya bagaimana tata cara berdiri, kalau bicara tertoki, kalau bicara tudaki, kalau dibaca bacaan, itu kita hanya diajarkan seperti itu. Tapi dia ketika guru mandi sama apa namanya itu. Nah ini yang selama ini belum pernah kita pelajari. Sehingga apa yang terjadi? Terkadang sholat itu bisa menjadi beban bagi kita. Jadi ada setengah beban yang diselesaikan. Sehingga dengan adanya beban ini teman-teman lebih hadir membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Entah itu kita sholat karena hanya ingin mengejar pahala yang banyak, entah itu kita sholat hanya ingin mengejar surga, atau hanya karena takut kepada neraka. Padahal tujuan sholat kita itu sebetulnya bukan itu, tapi lillahi ta'ala. Sering kita sholat tapi hambar malahan sampai jatuh. Saya tidak ada sampai jatuh. Angolonan buku memang dia oke tidak ada. Tapi angolonan itu tidak. Ya. Angolonan roh kita ini di mana? Batin itu di mana? Rahasia. Ya. Alam ilahiyah itu kemana? Yang sebelumnya kita sudah pernah belajar bahwa pada hakikatnya manusia ini terdiri dari alam-alam itu tadi, mulai dari alam syahadah,
alam jasad yang bisa disaksikan oleh mata pada badannya itu kasar. Ada alam malakut, ada alam jabarut, dan bahkan ada alam batin. Semuanya ini ada pada diri manusia, sehingga manusia ini disebut dengan alam mikrokosmos. Ini teman-teman ibu sudah kalau diberikan aja. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki bagaimana menggapai kekhusyukan sholat itu. Pembicaraan sampai datang kalau di khusyuk kan ada rahasianya. Iya. Sebab mutlak khusyuk, mutlak pakasi peringat, narik pertanyaan betul, narik pertanyaan betul malah tak alamat dere. Jadi kumakai lagi dere, betul ada pengalaman alamat dere. Itu bahasa kita, tapi ya betul Allah alamat beri dari pertanyaan betul Allah alamat beri berarti di dari itu berarti di rumpi panas itu tidak ada sepanjang. Nah ini yang kita mau coba lihat. Mulai itu aisyah untuk masuk pada kalau ciri benar mulai tidak bisa kalau kita Allah yang kasih. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya setelah orang tahu semua perangkat-perangkat sholat ini, tahu bagaimana tata cara khusyuknya sholat, tahu bagaimana hikmah-hikmah gerakan-gerakan dan filosofi daripada gerakan sholat itu, insya Allah mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan hidayah kepada kita, hikmah kepada kita, sehingga sholat itu tidak menjadi beban bagi kita, justru akan menjadi sahabat, dan bahkan sholat itu adalah segala-galanya bagi kita. Iya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Beban-beban berat yang membuat kita terpaksa melakukan sholat karena takut neraka, takut berdosa, itu akan hilang secara sendiri dengan sendirinya Bapak sekalian. Iya. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri. Jadi intinya sholat itu kan mengingat Allah. Lisannya sampai ini pendengaran kita reform Allah. Jadi dari pendengaran reform Allah Taala ibaratnya yang sependengaran reform Allah Taala rohnya sholat, nyawanya sampai. Jadi dari pendengaran reform Allah Taala berarti sampai jadi tidak ada nyawa. Yang korban itu ada nyawa, namanya kan mati juga mati tuh. Itu mati. Makanya kita berusaha bagaimana menghadirkan nyawanya roh itu dalam sholat kita. Nah, inilah pentingnya Pak belajar tasawuf. Ada orang yang mati tasawuf, alergi terhadap ilmu tasawuf. Kita tahu karena memang ilmu tasawuf itu bukan ilmu akal, ilmu rasa. Ini jadi jangan gunakan akal, tapi gunakan rasa. Ilmu beda tinggi. Kan sering kita dengar itu kisahnya Nabi Musa kalau orang ini melolada macam ini sebab petunjuk dari orang wahyu, kamu cari seorang orang tua yang ciri-ciri seperti ini, jadikan itu sebagai gurumu. Siapa itu? Wahyu dari Allah kepada Nabi Musa. Pada akhirnya Nabi Musa sapa yang berbeda, ciri-ciri nama kamu, ternyata ketemulah dia melolada dengan cahaya murid. Kan di dalam Al-Quran itu disahkan ada nasab penutupan Nabi Idil. Wadimu mencari anak guru itu, tapi pertama aja punya utama.
Yang kedua sabar. Keesokan harinya malam. Mataru engkau nunggu lobi. Mega lobi. Ya rodo nabi nasabok sih saya nanti. Padahal mau lobi. Nanti Nabi Musa. Kita semua yang lobi. Nanti semua yang rumah ada situ kasih asih tidak ada di sana. Katanya mulai puasa ini rodo pagi ke balik. Nirma kasih apa mata? Mana kan saya semua ini? Agar nasi semua tanah pikir perhatian kalau lu pakai. Aja pakai kalau lu yang pakai itu pun wajib dulu. Mana mau tanah mau tanah ini aja mau tanah, aja mau tanah. Sabar, kamu tidak akan bisa menjadi murid saya kalau Anda tidak bisa bersabar. Ini apa namanya bisa jalan. Jadi waktu tadi. Pada akhirnya berjalan si untuk si Mega bicu oleh Nabi Khidir maka terningi nali jadi apa ke lona mater cem sendiri sesah hadis pokok ya dulu kan pernah kita pakai siapa luna makin ada timbul ada kamu salah dengan bicu agak asal tentang dia orang tua orang kerja mau berhutang makutang sih kalau berarti kalau mau main jangan apa yang mampu banget makanya kadang-kadang macam nyuri itu nggak ada mulai sabar. Nabi Musa minta maaf lagi. Ya mungkin kali ini saya tidak akan bertanya. Tapi si kemujokan arah kecil di pulau, Nabi Musa disuruh bangun ada sedikit bangunan yang luar biasa. Nabi Musa kan orang yang kuat. Iya, hanya bangun sekali. Setelah jadi bangunan ini, maka ini bisa kalau apa istilah, kalau apa makin ini dilakukan deh. Jadi bangunan ini, lah salah ya. Di sini apa yang kita sesilakan tuh ini tuh mebuin magaluan maka kalau bisa kita senang kan bisa karena kalau menggunakan kalau silakan ini kurang banget pakai akan asal begini ini pasal saya macam aku pada akhirnya bagaimana dihir ya akan saya jelaskan mengapa ya semua itu kita lakukan selama perjalanan kita menuju ke sini itu kan dijelaskan termasuk ideologi ternyata Bapak Bajana angker raja Majasipah ya Majasipah melo boka rayakan ulang tahun atau ya iya raja Majasipah di sini ya rodo elogi yang kita magalo esok ke maka sini ngalaman dengan rampas polis terus gimana pun ada. Tapi yang lebih masuk ke Digana Udah kasih mana atau kasih mana makanya ini makanya wasit ternyata dia lakukan lebih disebut nasabah maka dia lakukan sebab lebih kan nanti terima kasih benih itu kan sebelum jalan mau kira untuk kekisabui nah ada jadi tempel kalau di sini pak tuh kasih mana pun ya lebih ini bapak sekalian anak kecil itu ya. Anak kecil itu agak tahu sih satunya anak kecil nah dia pegang dia bisa kasih lainnya dia pegang kecil dia pegang dia bilang bisa tempat-tempatnya kan tahu kasih orang soalnya dari bapaknya ya kalau Yenanai kalau mancali kemaluan kan bakal waktu ini mancali kemaluan nama Pak Ulun Kemala Taala dari kebiarkan kalau jadi umumnya ada tahu sih kalau kita mengalami apa bisa lagi bisa berdebat iya anda harta aku nama aku orang kasih asal pakai mana jadi itulah tasawuf Bapak sekalian. Guru tasawuf itu kan
Banyak orang mungkin di antara kita, bahkan mungkin saya mohon maaf, tadi kita perlu di sini, ya. Tapi kita, ya, apa sih pengajian tasawuf tidak masuk akal. Lebih baik di sudi buat. Tidak bersahabat. Iya. Tidak usah kita ke sana pengajian. Itu kan pengajian tasawuf, pengajian tidak masuk akal. Atau kalau gampang, ada kan di channel-channel YouTube itu bagaimana? Banyak kan di situ di YouTube itu pengajian tasawuf punya mereka. Itu beda Pak. Tawajuh itu berhadapan-hadapan itu berkahnya beda ketimbang daripada. Makanya para ahli ilmu tarekat itu tidak mau mengijazahkan wiridnya kalau tidak langsung melalui tawajuh. Bahkan jangan. Kalau dulu saya katakan itu tawajuh ini, apalagi kita dalam kalau berjamaah kata Nabi al-barakatu fil jamaah, bahwa berkah itu ada pada ketika kita berjamaah. Ini Bapak Ibu saya, itu beda. Nah, jadi saya kembali, mohon maaf bagi saudara-saudara saya yang masih baru, bahwa pengajian kita ini pengajian tasawuf. Jadi kalau ada yang kita dengar berbeda dengan di tempat lain, harap bersabar dulu. Insyaallah, mungkin pada saatnya juga akan ketemu. Karena kita tidak boleh pertentangkan antara fikih syariat dengan tasawuf. Itu tanda-tandanya naik ke atas. Syariatnya ke sini, naik ke sini, masuk ke dalam, ke atas itu sudah menyatu, itu sudah wilayah tasawuf. Kalau sudah masuk ke wilayah tasawuf itu sudah tidak ada yang salah. Ya, kan intinya masuk pajak ini, aqimis sholata lizikri. Ada kan mengenai masalah tata caranya syariatnya itu beda-beda pendapat kita ini Imam Malik, ini Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan masih ada beberapa masalah-masalah baru belakangan termasuk Imam Ibnu Taimiyah itu tidak punya masalah. Beliau punya tersendiri, dan itu pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah itu diwariskan kepada muridnya Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga terbentuk juga mazhab belakangan namanya mazhab Wahabi. Ini beda-beda Pak, beda-beda. Tapi pada intinya kita kalau ke sini sudah tidak ada lagi yang beda. Dari perencanaan tidak ada beda. Kita sudah membahas ini Pak, wilayah tasawuf tidak ada yang beda. Makanya inti salat itu adalah aqimis sholata lizikri, betul sepanjangnya untuk menyerah. Kalau fikihnya yang kita lakukan salah itu salah mereka orang yang fikih tata cara sepanjangnya, syaratnya rukunnya dia salah. Secara fikih itu tidak salah. Hanya ingat urai tua pada tukang maka dede itu lagi makbul si bawa makbul. Makbul Indonesia sama-sama diartikan diterima. Haji makbul dengan haji mabrur itu sama diterima, tapi diterimanya seperti apa? Sepanjangnya makbul beda mabrur. Kalau makbul, mereka kurang diketahui sesuai dengan tuntunan fikihnya syariatnya, syarat-syaratnya sudah kita laksanakan, itu sudah makbul, tapi belum tentu makbul. Kenapa? Contoh, tanda-tanda atau gawe haji nama mabrur, waktu nama mereka boleh Mekah, jarang kita lihat hadir di masjid sholat berjamaah, jarang itu. Tapi setelah boleh Mekah, alhamdulillah dengan kekasih kepada jamaah. Yang kedua, waktu nama mereka boleh Mekah, jarang kita lihat masih dekat.
Tapi setelah dia pulang dari tanah suci, bahkan sedekahnya pun juga tidak mau tahu di mana dia bersedekah. Tapi tidak pernah berhenti bersedekah. Setiap hari hanya dari sedekah, entah itu di cerenya atau di Sumatera kita yang terbang, ataukah kuil lagi kita kami dalam kunci pakai cahaya kemana? Berarti hajinya ternyata itu oleh Malaysia, tapi enggak tahu belum tahu. Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cede sisa alas sisi bapa di bola. Alhamdulillah bola Makkah justru aman, damai, tenang. Dia nak kena macam ni, dia nak kena sisa, dia nak kena bola. Iya. Jangan orang, bahkan hewan yang hidup dalam rumah juga aman. Dia berminat biasa pertama. Dia kadang-kadang kalau pesan tenang. Tapi setelah mulai Mekah, dia mana kalau berikan pengaruhnya nyawa. Oleh sepanjang misi dia, alhamdulillah waktu biasa di mulai Mekah. Yang rumah yang rumah macam di pasar, dia nak tolong. Dia bangun berlalu masuk di sini. Janda nak bawa tadi, nak kena tolong. Dia rumah sendiri dia nak kena tolong. Tapi setelah pulang dari tanah suci, alhamdulillah, namun pasar boleh macam hubungan macam di pasar atau logo. Maka terima kasih hubungan, alhamdulillah, ya waktu. Oleh memberikan bagi-bagian yang hasilnya bagi-bagian. Itu juga makhluk hidup, dia juga butuh minum, dia butuh makan, dan dia berbicara. Walakinlah yang tahu tasbih aku tidak kita pahami apa tasbihnya mereka. Dalam Al-Quran begitu. Semua yang ada di kolom bumi ini bertasbih, maka sampai mana? Walakin layak pada tasbih kita dipahami tasbih. Jadi dampaknya itu efeknya tolong ini termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itu mabrur. Nah, kau mati dulu masuk banyak juga. Si mata macam itu. Bahkan orang yang mabrur duduknya itu pikirannya tidak pernah negatif, selalu positif pikirannya. Sehingga hatinya Bapak Ibu sekalian persis lautan. Maka kita sekali sinina upaya kita kalau kita sih macam mentomi parcitomi macam kita sih mana dia nak kena ubah warna kita sih. Tidak pernah berubah warnanya lautan. Meskipun makin dengan wae selalu nanti si bawa selalu tangan atas. Kritikan fitnah yang masuk dalam dirinya pun juga dianggap itu adalah sedekah. Metode Tuhan untuk menghapus kesalahan dan dosa bisa saja melalui fitnah yang ada pada diri kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan itu kita tahu ibaratnya lautan. Difitnah tersenyum, dikritik, dimarahi dan tersenyum. Kan orang contoh, dicari dilakanya macam, kalau bisa kritik dengan Papa ada segi kilo kesini, tambah yang kan. Padahal dicari itu, iya. Sebagainya juga dimarahi sama suaminya. Alhamdulillah, kalau bisa dimakan tetangga baik kalau pada segi ini mengaji masjid. Kenapa? Karena semua yang tampil itu dia sudah tidak lihat lagi bahwa siapa yang marah itu. Ya, memang suami saya yang marah, tapi itu kan Allah tidak akan mungkin mengampuni, tidak menjadi maha pengampun dosa. Dia nanti dipengaruhi agak senang pemadam oleh dosa dan kemudian ada. Ini kan ada kemudian sama dosa. Maka yang tampil pada saat itu tetap juga Allah sebagai maha. Iblis pun juga tidak layak kita benci. Maka kita bisa berterima kasih kepada iblis. Iblis terima kasih untuk kemeluman jadi kalau benci percobaan sebagai manifestasi daripada kemahan menyesatkan Allah. Al-Mudillu Allah Ta'ala maha pengusah. Terima kasih biar di sini kita bersiap untuk menjadi kelinci percobaan untuk bukan saya. Siapa yang disesatkan Allah kalau bukan iblis? Siapa yang disesatkan kalau bukan orang yang berdosa? Siapa yang mau diampuni kalau bukan orang? Maka yang
yang baru. Kita kawinkan itu, maka pasti akan ketemu dan pasti kita terima Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kembali. Yang pertama, ya, kita ini kenapa mesti berhubungan lagi pertemuan ini? Perlu dipahami pergerakan otak ini, pergerakan otak kita ini kalau dalam neurologi itu sekitar 10 sampai 28 CPS per second. Ya, jadi begitu gerak cepatnya itu otak, itu dari 13 gerak kedua otak getarannya, ya, itu dari 13 sampai 28 ya CPS per second. Nah, penerapan sampai 28 itu mustahil boleh khusyuk menyerang kepala tangan. Tidak bisa. Coba saja pikiran kita bercakap-cakap. Mungkin persembahannya mungkin utama di alam malakut, mungkin utama di alam jabarut, kita mau masuk di alam lahut. Tapi dalam keadaan otak yang begitu aktif, bercakap-cakap sampai getarannya itu 10 kali 28 CPS per second, tidak akan mungkin. Maka butuh shock terapi. Ini maksudnya menggapai kehusyuan dalam sholat. Shock terapi yang pertama yaitu regennya. Untuk apa? Yang tadi itu posisi otak yang berbeda itu 13 sampai 28. Kita mau turun ke wilayah alfa. Yang alfa itu maka cek otak. Tenang. Ya, malah masih ada di bawah alam sadar itu namanya theta. Itu sudah di bawah alam sadar. Hampir wahyu turun kepada Nabi itu otaknya ada pada pusat posisi wilayah theta. Itu di bawah alam sadar antara mimpi dan tidak. Tapi sadar juga. Itu namanya posisi theta. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kan itu Nabi kan rata-rata mendapatkan wahyu pada saat beliau dalam keadaan mati. Tapi tidurnya kita ada tidurnya dan curina matanya apa kepada ini beri tidurnya maka pada mata dengan curi maka pada tadi dengan tidurnya kepada lagi. Artinya selalu ingat kepada Allah. Itu tidurnya Nabi. Nah, kalau kita mau masuk ada sekali kita sistem penyata itu minimal di panono yang rodendre getaran dari 28, 27 sampai ya kan paling rendah 7 CPS per second ya sampai ke 10 itu sudah rendah. Kalau sudah di bawahnya itu sudah posisi theta. Maka idealnya kalau kesiar paling rendah ada sampai data di panono yang rendah boleh di 20-an, nono di 10 maksimal 10 telur. Caranya kita untuk majennya makanya hati-hati majennya. Hati-hati majennya itu. Jangan sampai jennya kita orang itu biasa dari jennya syariah, jennya tarekat, jennya hakikat. Pelan-pelan kita aja tanpa diberi aja apapun dia mau karena boleh karena itu ya boleh-boleh dia pun ada hakikinya ini. Apa hakikinya itu air? Hakikinya itu kan airnya kita lihat ini tanya hakiki ya syariat. Ini mata kasar pencair. Hakikatnya ini ma'un asluhu al-mahiyah. Siapa dia? Hakikat cahaya. Wa kana arshuhu 'alal ma' dalam Al-Qur'an. Maka dia rono Allah Ta'ala arasa Allah Ta'ala dia sedang wajib dan dia beri pasangan dia. Tapi ma itu adalah nur cahaya. Makanya itu macam cahaya itu rupanya tapi tadi cahaya itu sudah pasang cahaya rupanya itu auratnya kalau kita lihat mega terlalu warna tapi seakan-akan itu cahaya tampak. Ya, tapi kalau punya warna, tapi seakan-akan dia menarik.
kalau kita melihat kan itu wali dari peneliti itu mana ada wali itu akan ditemukan dan akan dinilai langsung cukup mereka mau bicara cukup. Nah sebab mana minta aman kalau berubah dan dia tahu tapi ditanya pada ternyata ada penampakan minta Allah. Sebab yang melihat itu bukan lagi mata kasarnya tapi mata batinnya. Buktinya Syekh Ja'far Shadiq akan ada sesuatu nawawa Mekah boleh haji macena guruna pas tamai di pelataran Ka'bah ya agar asal Syekh Ja'far Shadiq bisa merasa mas sebut teman tawaf penyanyi di Ka'bah tapi lebih mega Allah kalau teman tawaf daripada di tawaf. Akhirnya nanti sering agar nasa Syekh Ja'far Shadiq pak benar matanya jadi nanti itu matanya apa nasabu jadi sabu oleh Syekh Ja'far Shadiq ya kemudian sepenuhnya sekali kita memilih yang guru ini tempat tahu lebih mega ini tahu babi gula kala jadi ya padahal secara kasar mata yang kekasaran matanya rupa itu ternyata penampilannya itu secara batin nasabah mendominasi sifat Allah maka batinnya melihat bahwa bukan manusia itu yang tahu apa ya kalau kan bergabung di sana kalau tentang 10 meter bukan tapi 5 bawah akan kita makan dan 2 bawah kita terima hajinya ya ya termasuk salah satunya tukang sepatu itu yang menjadi ya salah seorang yang terima hajinya. Mungkin yang tahu di situ bukan manusia secara batin, tapi yang tahu itu adalah nah orang yang hidupnya baik dan dia bawa yewe lahirnya kue macore pakai makene napaci maka torket panang secara hakiki wae dengan apa jauh ya boleh dibuka pekok bicara kalau makasih sampai kata lokasi masih je itu tadi poso kita poso dan sebab kita masih sembuh akhirnya lakukan masih je apa ini posisi otak pada saat itu Pak itu mungkin sudah sampai 28 CPS per second tidak bisa Pak tidak bisa makanya kalau menunggu itu kan dianjurkan kemanjakan memang didesain agaknya dosa jadi kita ini dia kalau buat terlalu dosa jadi buat tempat orang kayaknya jadi 5 ya lo dia itu dia lo keluarga atau lo itu berkegiatan lo dari keluarga iya buat bisa kalau orang dosa itu buat tapi ini yang untuk si mata-mata dengan kedua ini buat tapan jejaknya tapan berangkat dari keadaan keluarga lalu keluarga atau itu ini itu kan 3 kali kita cuci niat pakai kemanjene patarangan ada sampai cuma karena Allah ya kalau orang yang dosa apa kita buat tapan jejaknya kalau jenek dia menjadi cahaya rimba itu kan 3 kali lengah buat terlalu banyak dosa 5 buat apa mereka kaya zaman-zaman kelima buat tempat terimanya surah amalan materi surah menteri masih bawah 5 atau sebaliknya ini ada tempat terimanya surah amalan materi surah menteri masih bawah 5 abiyuku ulunta dosanya pikirannya dipikiri mana pernah kita bahas itu bagaimana kita ini tidak semua orang bersih pikirannya sucikan semua itu telinga buat kalau orangnya dosa kering-keringnya tapi ini mereka ada senang untuk keringnya deceng dan dia pakai dia deceng nah kalau orangnya dosa dia itu tapi ini dia itu untuk ya dia tahu untuk jokan itu juga deceng terutama pada zaman buat tapak kasih
namanya Pak. Minimal, itu minimal. Setelah itu kan ada doa. Ini Bapak Ibu sekalian. Engkau berdoa, rezekinya doa, baca kan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Antara salat dengan wudu itu dianjurkan. Kata orang pada sunnah wudu biasanya, ya bagi yang membiasakan ada zikir-zikirnya. Untuk apa itu? Untuk kemudian yang kalinya kita mendengarkan azan. Azan itu, ya, berkesiapan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Kami kepala. Kepala takbir itu ada makna filosofisnya, ada makna hakikatnya. Berapa unsur yang ada dalam diri Allah? Allah itu esa, ahad, tapi zatnya yang ahad. Maka Allah Akbar yang pertama itu adalah bagaimana kita mengingat kebesaran zat Allah. Takbir yang kedua, bagaimana mengingat kebesaran sifat Allah. Takbir yang ketiga, bagaimana mengingat kebesaran asma Allah. Takbir yang keempat, bagaimana mengingat kebesaran af'alullah, perbuatan pangkogeunna Allah. Tangan sadar. Sudah masuk ya? Desa. Siapa? Ini masih panjang ini, masih satu kali pertemuan baru bisa selesai. Ya. Jadi itulah takbir Allahu Akbar itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nanti engkau mau bahasa YD khusus mana atau takbir. Nah, apa makna rahasia makna daripada takbir itu? Ada pembahasan tersendiri. Apa makna rahasia makna daripada niat itu? Ada juga pembahasan tersendiri. Ya. Nah, selain daripada bagiannya ini, ya, mesti kita mata yang, ya, mata yang kita. Mata yang itu ada persenyawaan antara diri kita dengan tanah itu. Ya. Boleh deh, kamu boleh begini kita itu tubuh kasar rata. Berarti pada hakikatnya dia banyak mentah. Itulah sebabnya seisana depan ditata dia namakan masa pajaki masa batu. Nabi itu gajah najisina sebatuta. Tapi kalau di muka air najisnya Nabi itu siapa dipakai dia karena najisnya. Maka mata yang secara sendiri. Maka tangan itu bisa mensucikan najis. Jadi dari kubur karena najis si mata dipakai ternyata sendiri najisnya, makanya dia mengatakan sampai itu seperti itu. Nah, kalau itu kita yakin, kan ada ulama itu sebagian ulama membolehkan kita sholat dalam keadaan bersatu. Berarti tanah itu bersih Pak, bukan tidak bersih, bukan kotor. Iya. Orang kan di Madinah itu bangun tema mandi dia kena sadar. Selama di Madinah dia kena sadar. Ditanya dengan wahai Imam Malik, kuitir orang bintang, jangankan imam masjid, khalifah saja yang punya bintang. Desa itu positif aja dia boleh menisandar kasih, makin dari kita kena sandal. Ada nasi kamu Imam Malik, ya, dia nak kawas sandal nasabah. Desa yang positif aja ini. Maka lejah kisah kuliah Madinah sementara engkau pun minta jawab kami. Saya waktu belajar ini sempat menangis, meneteskan air mata, luar biasa. Yang dulunya Madinah itu istilah namanya Taif, yang artinya tanah yang dipenuhi dengan kotoran, tanah yang dipenuhi dengan kemaksiatan. Tapi setelah datang Nabi berubah, hilang semua itu, berubah menjadi suci, maka dilantiklah nama kota Taif itu menjadi Madinatul Musyawarah, Madinah yang mulia. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala hadhihi niyatin wa ala niyatin salihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.